recordnya. Oh iya, sudah muncul Pak. Di saya ada Pak. Ini Sudah baru ada muncul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita awali kegiatan kita untuk hari ini dengan membaca berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh siapa, Bapak siapa? Mau gantian enggak? Saya mau print dulu buat PPS hari ini Pak. Oh iya. Saya belum keluar tombol rekornya, Bu. Ya. Saya. Tombol rekornya belum keluar. Yang sudah keluar sahabat coba direkam dulu. Tapi di sini sudah record, Pak. Sepertinya oleh Pak Alinya. Berarti yang record Pak Ali? Iya. Sepertinya. Ya. Pak Nurul, Pak Nurul saya record ini. Iya, Nurul record. Iya. Ya udah nanti Nurul kirim aja. filenya aja ya, nanti kirim filenya. Oke. Oke, makasih. Monggo Pak Nurul dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai kegiatan hari ini, biar diberi kemudahan dan kelancaran, kita mulai dengan berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Monggo Ibu Endah dilanjut. Ya, terima kasih Pak Nurul. Bapak Ibu, untuk hari ini kan agendanya presentasi ya dari LK yang sudah Bapak Ibu kerjakan mungkin kemarin atau tadi malam yang membuat tensi Bapak Ibu tinggi. Ya, semoga tetap semangat dan tetap sehat ya Bu, walaupun tensinya tadi sudah sampai ke 200. Ibu nanti Bu Sri jangan lupa istirahat setelah ini ya. Ibu, siapa ada yang mau presentasi lebih dulu, mangga? Saya Bu, nggak apa-apa. Oh ya. Bapak dulu, Bapak dulu. Siapa, Pak Carnata atau Pak Revana dulu? Mangga Pak Revana saya dulu. Pak Revana tadi mau ini ya, ada keperluan? Ya sok Pak Revana. Makanya saya minta izin dulu biar nanti bisa. Iya Bu, Pak Revana dulu berarti ya. Mangga Pak Revana dulu. Ya, Pak Revana, Pak Carnata, terus Pak Ajis. Coba kali bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nunjukin ini yang mudah-mudahan bukan cocologi. Nah ini nanti sebentar. Mana ya? Di telepon Pak Muji lagi, bentar. Sebentar Ibu, sebentar. LK21. Sebentar Bu, ini Pak Muji. Bentar, gambarnya. Loh, presentasi Pak Muji. Udah ketemu ganti pengguna itu. Udah diganti pengguna aja, nanti muncul LMS-nya. Iya, klik aja penggunanya. Ya, betul. Ya, sebentar Bu Indah, ini Pak Muji nggak bisa masuk. Ini tadi itu, ini tadi. Pojok itu yang segi 4 banyak itu, yang gambarnya jenengan. Itu diklik aja, iya. Iya, coba dibuka aja, diklik aja. Nah, itu ganti pengguna. Yang satunya lagi. Tuh. Coba. Itu diklik kalau penggunanya nggak jelas itu Pak. Iya, bentar Pak, saya tak presentasi dulu. Ya, itu cari aja di situ.
nanti bisa. Ya, mohon maaf. Ya, saya lanjutkan. Gini Bu Endah, kemarin waktu saya ini dari hasil yang LK 11 dan 12 itu kan didapatkan kayak gini, masalah dalam pembelajaran, rendahnya semangat belajar matematika pada siswa dalam pembelajaran. Ini yang kemarin 3. Kemudian rendahnya semangat belajar matematika disebabkan oleh motivasi yang kurang. Kemudian guru masih menggunakan konvensional. Kemudian keterampilan guru dalam pembelajaran juga masih kurang. Hubungan komunikasi itu ada 4 yang saya sikapi. Kemudian dari keempat itu penyebab masalahnya berarti menurut dari literatur yang udah dibaca itu strategi pembelajaran yang digunakan guru belum bervariasi sesuai dengan materi seperti itu. Kemudian saya menuliskan ini Bu, materi ini ada 2 yang gambaran saya karena saya juga masih belum tahu juga ini pola bilangan dan aritmatika karena waktu itu yang tadi saya cerita saking pusingnya jalan-jalan terus lihat-lihat pertanian. Medianya nanti media berarti alat ya termasuknya, bukan itu saya menggunakan lahan pertanian, Bu. Kemudian rencana metode atau strategi yang saya lakukan nanti PBL. Alternatif solusi, guru memiliki keterampilan mengajar, kemudian guru menggunakan metode yang sesuai dengan gaya mengajar. Kelebihan dari metode ini, 1, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang kedua, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata juga itu, Bu. Kekurangannya waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian materi, Bu, lebih lama. Artinya harus ke tempat lokasinya, Bu. Bagi peserta didik yang tidak terbiasa menganalisis, ini kelemahannya mereka enggan untuk mengerjakan. Jika jumlah peserta kemudian jumlah siswa terlalu banyak juga berpengaruh, Bu. Dari hasil mitigasi yang saya lihat di jurnal-jurnal sambil Google browsing lah biasa, itu caranya dengan penguatan ketutupan tulisan. Menguatkan manfaat belajar secara langsung dan dijadikan tugas terstruktur. Kemudian adanya pendekatan khusus pada siswa yang belum terbiasa dengan memberikan poin nilai bagi yang aktif. Ini untuk poin 2 nanti strateginya ini, kemudian yang poin 3 jika jumlah peserta dibuat kelompok kecil. Ini seperti itu Ibu Endah. Karena melihat ini Ibu Endah, kenapa bentuknya bentuk pola atau jumlah, kenapa juga kalau enggak pola bilangan juga dimungkinkan menggunakan aritmatika. Jadi nanti harapan saya itu bercerita karena di sini sebagian besar bertani, nanti biar ilmu matematikanya itu manfaat. Jadi untuk membeli benih itu enggak pakai kira-kira gitu. Seperti itu dari saya Bu Endah. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya. Ini nanti berarti siswa langsung, kan medianya lahan pertanian ya Pak. Iya, berarti siswa langsung berkunjung gitu ke lahan pertaniannya. Iya, rencana seperti itu. Oh, iya. Iya. Jadi secara nyata karena di sini sebagian besar bertani, Bu. Jadi saya berpikirnya itu kalau nggak dipraktekkan secara langsung, biasanya abstrak itu kan malah bingung kayak gitu. Nanti rencananya sih nggak tahu sih, cuman gambaran dibagi berapa kelompok. Yang kelompok 1 mungkin menghitung secara manual untuk pembuktian, itunya teoritis. Ya. Gambarannya. Dari itunya Pak lihat. Ya. Di situ kategori masalahnya diisi semua ya, ada materinya. Bapak ngambilnya materi pola bilangan dan atau di sini ya. Yang lebih tepat mana nggak tahu. Pola bilangan atau aritmatika. Kemudian bermasalah juga di media berarti ya. Pada medianya Bapak ngambil lahan pertanian. Kemudian metode atau strateginya PBL, problem based learning.
Ini sudah nyambung sebenarnya ya Pak ya, dari masalah yang LK 1 itu 1112 13 itu Bapak kan ngambilnya rendahnya semangat belajar siswa. Kemudian penyebabnya Bapak mengambil fokusnya adalah strategi pembelajaran yang digunakan guru bervariasi. Seperti itu. Terus di sini juga dari alternatif solusinya ini berdasarkan literatur ya Pak ya? Iya. Kajian literatur. Iya Pak. Ya. Iya Bu. Yang 6 keterampilan dasar guru itu kan ada di bawah. Oh iya. Yang literatur Ini, yang 3 yang saya kirim. Solusi yang diambil oleh Bapak karena penyebabnya tadi strategi pembelajaran yang digunakan belum bervariasi. Nah di sini mengambil alternatif solusinya, guru harus memiliki keterampilan belajar mengajar yang baik mungkin ya. Terus menggunakan metode yang sesuai dengan gaya mengajar. Metode sesuai dengan gaya mengajar. Iya. Berarti ini ada tulisan guru harus ya Bu? Ya enggak apa-apa gitu. Guru memiliki keterampilan mengajar. Kemudian kelebihannya itu sudah disebutkan sama Bapak, meningkatkan motivasi dan aktivitas, terus membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan, betul. Terus itu ya kekurangannya juga sudah Bapak analisis, di mana kemudian mitigasi untuk untuk mengatasi kekurangannya sudah ada. Mungkin ke Ibu Anggi, apakah kategori masalah ini harus diisi semua atau memang kita fokus ke salah satu, Bu? Kalau nggak salah, sebentar Pak, saya lihat itunya. Untuk apanya Bu Endah? Ini untuk yang ininya tuh Bu, kategori masalahnya. Ini sebentar. Kategori masalahnya seperti ini sudah tepat diisi semua, atau misalnya kita fokus ke salah satu, misalnya materinya saja atau medianya saja atau metodenya saja. Oh, salah satu saja. Tapi kan begini ya, biasanya kalau di dalam perangkat kan pasti kita memerlukan semuanya nih, Bu. Ya. Apa namanya? Bisa tolong diperbesar nggak Pak? Siapa nih? Pak Agus ya? Pak Revana. Pak Revana. Sorry. Nah, iya. Oke, sebentar, jangan terlalu besar juga. Iya, segini cukup Bu. Ya, oke, ya bolehlah. Ini marginnya 10 biar cukup semua. Iya betul, karena harus dilihat ini apa namanya kepala tabelnya ya. Alternatif solusi, guru memiliki keterampilan, lebih dan kekurangan, kategori masalah. Untuk materinya Bu Endah? Untuk materinya mungkin ambil salah satu ya Bu ya? Iya, satu aja. Kalau ini satu aja materinya mah. Saya pikir tadi materi, media, metode gitu. Itu kan satu kesatuan ya. Iya. Tapi kalau untuk materi mah satu aja Pak. Iya, ini maksudnya tadi ini kan kayaknya bisa 2, jadi yang lebih tepat mana nanti ini pas itu saya hanya untuk biar nggak lupa aja. Oh iya. Monggo Pak Revana dipilih saja. Yang mana? Iya, itu kan pakai yang pertanyaan itu mungkin dilihat lebih condongnya kemana, ke pola bilangan atau aritmetik ya Bu ya? Pola bilangan juga oke ya. Iya. Di kelas 7, di kelas ini kelas 7 ya Pak ya? Kelas 8 Bu. Kelas 8. Pola bilangan, iya. Kelas 8. Aritmetikanya kelas 7. Makanya ini katanya Pak Haji kemarin requestnya yang kurmer Deka. Jadi saya nyoba itu. Ya ini gara-gara niki Bu, lihat ini. Jalan-jalan lihat ini terus aduh ini kayaknya bisa diangkat ini. Yang cocok apa ya? Oh ya kayaknya PBL gitu. Akhirnya browsing kemarin sampai. Jadi nanti rencananya anaknya ke lokasi ya? Ya, pengennya saya seperti itu. Iya. Jadi biar mereka boleh ya Bu? Boleh banget. Alhamdulillah. Ya pusing-pusing manfaat, maksudnya pusing-pusing manfaat gitu. Jadi belajar matematika tuh Pak, jangan monoton di kelas aja, siswanya duduk aja gitu kan ya.
kemudian gurunya nulis, siswanya nulis, dikasih PR, apa tuh namanya? Kita pakai ya mengerjakan PR banyak soal. Memang betul metode drill juga itu salah satu ya Bu Endah ya. Ya. Kalau saya kasih contoh kemarin untuk semacam kumon ya gitu ya, untuk operasi aljabar itu kan dia pakai metode drill. Anak terus-terusan dikasih soal, diulang lagi sampai itu terekam gitu kan ya. Itu metode drill gitu kan. Ya, namun demikian juga kita mesti lihat keragaman dari potensi anak ya. Semua anak suka juga begitu gitu. Dan semua anak. Jadi kalau nanti Bapak Ibu guru mengajar di dalam kelas metodenya itu saja, akhirnya setelah lulus kemudian ditanya atau anaknya diminta mengingat dulu gimana belajar matematika di kelas, belajar matematika PR melulu. Begitu. Ya Pak. Belajar matematika di kelas gimana? Belajar matematika ya gurunya menerangkan, siswanya nulis. Gurunya kasih contoh soal, siswanya nulis. Jadi hal semacam itu menurut saya bukan tidak bagus, bagus ya. Memang kita juga perlu ceramah, perlu menulis, perlu drill, perlu latihan. Saya rasa Bapak Ibu guru matematika sepakat anak-anak untuk bisa terlatih dalam menyelesaikan soal-soal ya tentunya harus sering mengerjakan soal-soal begitu. Tetapi pesan-pesan lain selama kita mengajar itu adalah memberikan pengalaman belajar. Jadi kira-kira nanti kalau udah lulus tuh yang diingat oleh anak tuh tidak hanya PR-nya banyak, gurunya galak gitu ya, gurunya jutek, terus apa lagi kalau matematik tuh susah. Kenapa sih susah? Coba kita dalam banyak hal juga kan mengatakan sesuatu itu susah kalau kita belum menemukan jalannya ya. Jadi ya susah aja. Ya sementara nanti ketika dewasa kita pun merasakan harapannya tentu semua itu tidak ada yang susah karena yang dicari adalah kreativitas berpikir untuk menyelesaikan masalah kan begitu. Nah kira-kira anak tuh nanti jangan punya kesan begitu kan. Nanti teringat, oh iya saya dulu pernah belajar sama Pak Revana, dulu asik belajar matematika tuh dibawa ke sawah. Nah kira-kira gitu ya. Saya dulu belajar apa? Kalau nggak salah belajar bilangan dulu tuh dikasih. Nah itu akan menjadi satu yang terkenang oleh anak. Gitu. Ya Pak, oke Pak. Terima kasih. Berarti cukup nih Bu. Ya. Yang lain. Ya, saya tutup dulu. Monggo Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya berikutnya Pak Carnata ya. Ya Bu. Ya mangga Pak. Izin sebentar Bu. Gimana ya? Bu, saya menggunakan Chromebook ini Bu. Saya tadi buka bagi layar. Ini udah kelihatan nggak Bu? Belum terlihat. Belum ada ya Bu? Belum Pak. Belum ya. Pak Cepi mana ya Pak Cepi ya? Neng dek. Punten nih kalau anak main nih. Pak Cepi. Ya. Aduh, belum ya. Pakai Chromebook ini ya. Pak Cepi suruh ke sini Pak Cepi. Punten Pak Cepi. Di kelas mana? Ini di sini. Tadi mau ngomong di situ. Aduh, belum masuk ya Bu. Iya, ini belum tampil sih ya. Belum tampil ya, Bu? Belum Pak. Udah saya dibagikan layar, dibagikan layarnya tapi belum tampil. Ini di Chromebook, Bu. Bukan notebook. Pak Abdul gimana ya, Pak Abdul ya? Seluruh layar. Udah dibuka apa? Filenya ya. Udah dibuka. Filenya udah dibuka belum? Filenya Pak?
Filenya udah filenya. dibuka. Iya, Ya, sebelum nanti. share screen dibuka dulu. Oh, iya ya, oke. Ulangi ya, Pak ya? Ya, dibuka dulu. Nyimpennya Iya. di mana? Iya, di D apa di C apa di Iya. mana? Kalau udah terbuka di layar, Pak Cepi. Adik. Saya Pak Cepi, sagedeng ieu. Acung. Aduh, saya juga. Ini udah. Ini mana nih? sama. Nenek, enggak tampil ini kan Chromebook, pakai Chromebook ya. Chromebook enggak tampil nih. Nggak tampil gimana? Semua juga Keluar ya? Nggak ada. Ini ada. Atau mau diganti dulu ya nanti pacar Natanya ya? Siapa? Pak Abdul, mangga. Siap, Bu. Siap, Bu. Udah kelihatan, Bu? Bu Endah? Oh, ini Udah pacar ada. Narta. Oh, udah masuk. Oh, Ya udah dia saya pacar ngalah Natanya udah dulu. masuk. Saya ngalah dulu. Iya. Mangga Pak Carnata sudah terlihat di layar. Bagaimana Pak? Nah, ya.
Masih terkendala, Pak. Gimana? Masih kendala Pak, Bu. Oh, ya. Palatif aja dulu lah, palatif aja. Relatif dulu aja ya. Ya, Nah, ya. Mana Pak? Oke, siap. Begitu. Nanti Ini kalau udah klik ini Udah nanti. ada bagian klik, nah kita aja. Nanti aja panggil saya kalau Iya, nanti ya. iya. Besok. Sama Pak, gimana kalau nanti lihatnya nanti kalau udah posisinya aku lagi Zoom meeting. Enggak, maksudnya tampilannya muncul kalau saya presentasi juga. Ya, nanti Udah kelihatan, Bu. Dia lagi pada ngobrol kayak gitu baru bisa muncul. Oke. Caranya ada bagikan layar gitu. Kelihatan Ibu, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bu Endah, Bu Anggit, dan teman-teman. Jadi saya menyoroti dari LK1, 2, 3, dan yang ini di 21 pun tetap mengambil untuk permasalahannya itu guru belum optimal dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, untuk penyebabnya adalah kurangnya wawasan guru dalam mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, untuk kategori masalah, ini saya lihat di panduannya itu untuk ini itu hanya dicentang, Bu. Misalnya, kenapa yang dibuat itu apa? Oh, ternyata di medianya itu ya. Jadi dari penyebab masalah itu yang dikategorikan masalahnya di apanya. Nah, saya pengertiannya dari yang di petunjuk itu ya berarti ini medianya serta metodenya yang digunakan dalam pembelajaran. Itu Bu, kalau pengertian saya yang di kategori masalah. Jadi berbeda dengan yang tadi oleh Pak Repana jelaskan. Kemudian saya ambil dari itunya apa ya namanya kajian teorinya oleh Setiawan 2018 ada dampak positif dari penggunaan teknologi informasi terhadap aspek sosial budaya adalah ini ada linknya kalau kita baca linknya agak lama. Jadi kemudian dari kajian teori saya juga wawancara dari 3 orang. Yang pertama dari rekan guru atas nama Elva Dewi Haruna itu memberikan alternatif solusinya adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pendidik dalam pembelajaran yaitu pendidik berusaha lebih kreatif lagi untuk menggunakan model pembelajaran ya. Kemudian untuk yang ya dia juga menyoroti untuk dalam metodenya itu gunakan model pembelajaran inovatif misalnya semacam PBL dan PJBL. Kemudian saya hasil wawancara yang kedua oleh Pak Eko Nugroho Yuliono MPD, beliau adalah seorang GP, PP, juga menjabat wakil kurikulum, memberikan alternatif solusi untuk mengoptimalkan yang ini adalah satu, melakukan pelatihan tentang strategi dalam penggunaan model pembelajaran inovatif dan PBJL. Kemudian yang kedua, memberikan reward kepada pendidik dalam penggunaan model dan inovasi pembelajaran. Nah, satu lagi dari rekan guru juga, Ibu Setiasi Alvinda, sebagai seorang CGP Angkatan 9, memberikan alternatif solusinya itu yang pertama, sama sekolah mengadakan IHT supaya pendidik lebih kreatif. Kemudian dia menyoroti guru sebaiknya atau pendidik mengikuti pelatihan yang dilakukan kementerian atau dinas pendidikan. Nah, kemudian di kolom yang kelima ini, apakah kelebihan dari setiap alternatif? Jadi di kolom kelima ini menyoroti kelebihan dari yang tadi diutarakan oleh masing-masing kajian teori atau dari masing-masing hasil wawancara. Nah, menurut Bu Elva itu dia menyoroti dengan adanya ini kelebihannya adalah meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kalau misalnya seorang guru ini bisa menggunakan IT, itu dia akan lebih percaya diri, lebih pede dalam memberikan pembelajaran. Kemudian keefektifan biaya dan waktu. Maksudnya apa?
Maksudnya berarti kalau misalnya sudah menggunakan IT, itu kita mungkin efektifnya tidak usah menulis di papan, biayanya juga tidak usah, kalau mau ulangan pun mungkin nggak usah harus fotokopi dan lainnya gitu. Kemudian untuk yang lainnya bisa dilihat nih, kalau menurut Pak Eko itu guru akan memperoleh ilmu baru ya dari IHT-nya. Kemudian guru akan merasa senang karena ada penghargaan. Itu dilihat dari efek reward-nya. Nah, kelebihan menurut Bu Setiasi itu guru akan meraih ilmu serta wawasan baru yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, guru akan mendapatkan pengalaman yang lebih menantang tentang mendidik siswa. Nah, di kolom yang ke-6 ini, apakah kelemahannya? Jadi kelemahan yang tadi dibicarakan ya, di kolom 4 itu kelemahannya apa? Kelemahannya adalah menurut Bu Elva kurangnya wawasan dalam implementasi teknologi dalam pembelajaran dan lainnya. Ya. Kemudian menurut Pak Eko kelemahannya adalah guru kurang antusias dalam mengikuti IHT atau sejenisnya. Kemudian adanya semacam persaingan antar guru. Karena apa? Karena ada reward. Biasanya kan pasti ada persaingan ya. Tuh, sehingga dikhawatirkan terjadi dampak yang tidak baik, ya, saling sikut-sikutan. Kemudian menurut Butiasi, efeknya apa? Guru kurang antusias dalam mengikuti IHT, guru malas mengikuti program belajar ya mandiri dari pemerintah. Nah, untuk kolom yang terakhir ini, yaitu menurut Anda, apakah kelemahan tersebut dapat diantisipasi? Jika bisa, bagaimana caranya? Jadi menurut saya ini dari beberapa itu saya ngerangkum, ya. Itu yang pertama, semua guru mau belajar tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, pihak sekolah secara berkala mengadakan pelatihan atau IHT yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi sehingga wawasan guru dalam pembelajaran meningkat serta pada akhirnya bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, pihak sekolah menyiapkan semua sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran secara fisik. Demikian LK yang bisa saya istilahnya sampaikan. Mohon koreksinya, yang jelas ini masih banyak yang kurang karena tadi malam saya ngejar itu. Matur nuwun Bu Enda, Bu Anggi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dari LK 1 kemarin ya, yang 1, 2, 3. Iya. Di sini Bapak konsentrasi atau fokus ke guru belum optimal memanfaatkan teknologi pembelajaran. Terus untuk itunya apa namanya? Bentar. Untuk penyebab masalahnya kurangnya wawasan guru dalam implementasi teknologi dalam pembelajaran. Di sini kategori masalahnya adalah media dan metodenya ya Pak ya. Iya. Ya. Bapak menyoroti media dan metodenya yang bermasalah itu, kemudian dari media dan metode itu dicari literaturnya ya, tentang media itu. Bapak di sini sudah ada literaturnya. Yang pertama untuk alternatif solusinya. Alternatif solusinya di sini coba Pak tekan ke bawah, di sini dampak di scroll ke bawah. Itu tadi dampaknya, pendapat dampaknya di sini ada, ini dari rekan guru sejawatnya. Iya. Kalau misalnya bisa ditambah mungkin untuk yang dari literaturnya juga alternatif solusinya tuh. Untuk media dan metode tadi yang Bapak anggap masalahnya ya. Itu kan baru dampak positif gitu, pendapat apa sih namanya dari jurnal bahwa dampak positif penggunaan media itu apa. Kemudian di sini Bapak ditambahin juga dari jurnal-jurnal itu ada apa saja alternatif solusi yang yang digunakan untuk masalah tersebut gitu. Tambahin aja ya Pak ya. Kalau dari ininya mah sudah ada, dari pendapat dari wawancaranya mah sudah ada, sudah bagus. Kemudian yang berikutnya adalah kelebihannya.
Ya, ke atas, di scroll ke atas punten Mbak sedikit. Nah ya, mungkin kelebihannya juga bisa dari ini Pak. Ini kan baru dari sisi gurunya ya Pak. Iya, dari sisi pendapat guru. Dari pendapat guru terus menyorotinya tuh, maksudnya lebih ke gurunya, meningkatkan percaya diri dan sebagainya. Bisa mungkin disorot kelebihannya kalau Bapak menggunakan media teknologi dari segi pembelajaran di kelasnya bagaimana gitu. Oh, Jinji. Ya, Siap. ya, terus kelemahannya apa juga bisa dilihat dari segi pembelajaran, karena kan kita nanti mau implementasi pembelajaran di kelas gitu. Kemudian kelemahannya itu, nah sama nanti kalau sudah ada kelebihan dan kelemahannya, selain ini kan baru dari sisi guru dan dari sisi medianya itu ya. Nah, belum dari pembelajaran di kelasnya, nanti kelemahannya diantisipasinya seperti apa, biar nanti Bapak tahu, oh nanti saya solusinya apa, di kelasnya nanti metodenya bagaimana, media yang digunakannya apa, gitu, terlihat. Itu. Mungkin itu Pak dari saya. Ya, matur nuwun Bu Endah. Sama-sama Ibu. Di stop screen apa mau Bu Anggit lanjut? Bentar Pak, mungkin dari Bu Anggi mau ditambahkan Ibu. Oh, Ya. okay. Punyanya Pak Latif. Latif ya? Pak Latif, saya menyimak ini sudah oke, saya rasa tadi sudah ada masukan juga dari Bu Endah. Bapak Ibu semua, untuk hari ini bisa upload yang LK21 ya? Sudah tuh, saya sudah ini minta revisinya. Oh iya, saya lihat sudah bagus-bagus lah. Ya bagus-bagus, jadi nggak saya komentar, saya kasih nilai aja langsung. Ya, pada saat presentasi. Ya. Oke Pak Latif, cukup saya rasa Bu Endah. Ya baik Ibu. Berikutnya Pak Carnata sudah bisa? Bus, ini sinyalnya juga Bu jelek ini, wifi-nya gitu. turun aja. Ya, gimana? Mau dilewat dulu? Atau Bapak siap sekarang? Bagaimana Pak? Sepertinya emang dari jaringan Pak Carnatanya bermasalah. Enggak Pak Jis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan ini. Saya salah mengerjakan tadi malam Bu. Tak garap tadi habis sholat subuh. Barangkali masih bisa. Mana ya? Ini. Ini ya Bu, bisa dilihat Ibu. Bisa dilihat Bu Endah? Bisa Pak, Mangga. Oh iya. Terima kasih. Ini yang saya kirim tadi barusan di MLS. LMS Pak. Bisa MLM. Mohon maaf. Ya. Jadi masalah dalam pembelajaran yang saya angkat sesuai dengan LK1 dan LK2
kurangnya inovasi seorang guru dalam proses belajar mengajar, masih monoton menggunakan buku dan metode ceramah. Dan penyebab masalahnya adalah rendahnya kemampuan dasar peserta didik terhadap mata pelajaran matematika. Kategori masalah sebenarnya ada di media dan strategi. Ini kecontreng ini. Alternatif solusinya saya langsung ke bawah. Dengan alternatif solusi yang pertama adalah inovasi membuat sedikit penasaran sehingga sedikit demi sedikit akan tertarik. Kemudian inovasi pembelajaran dengan game, mengoptimalkan peran peserta dengan cara membuat diskusi kelompok dengan dilanjutkan presentasi kelompok. Hal ini memberi peluang kepada peserta didik untuk saling berbicara diskusi dengan temannya. Yang keempat, guru juga bisa mengajar dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, artinya boleh dengan bahasa campuran, bisa dengan bahasa campur dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda, supaya anak lebih bisa memahami. Kemudian pembelajaran bisa dilaksanakan di luar kelas. Dengan kelebihannya, tadi saya sampaikan dengan adanya alat peraga, peserta didik akan merasa hal yang baru dan materi akan mudah diterima. Kemudian yang kedua, dengan game peserta didik akan merasa lebih dilibatkan dalam pembelajaran sehingga peserta didik akan lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan presentasi masing-masing peserta didik akan merasa dihargai dan memunculkan rasa percaya diri. Sedangkan yang keempat, dengan bahasa yang campur aduk, peserta didik akan merasa lebih memahami penjelasan dari guru sebab tidak monoton. Kemudian yang kelima, pembelajaran di luar kelas akan menyegarkan atau lebih fresh lagi model belajar peserta didik. Dari kelebihan ini tentu saja ada kekurangan, ada kelemahan dari setiap alternatif solusi. Yang pertama, sedikit memakan waktu pembelajaran karena perlu persiapan untuk menyediakan alat peraga dan lain sebagainya. Kemudian metode game ini mempunyai kelemahan khususnya bagi guru yang harus lebih berinovasi. Maka guru itu harus aktif mencari game-game apa saja yang bisa diterapkan untuk pembelajaran. Pembuatan kelompok belajar masih ketergantungan teman main. Jadi biasanya anak itu kalau disuruh membuat kelompok ya pengennya dengan teman itu saja, nggak mau dengan yang lainnya. Itu kelemahannya. Kemudian yang keempat, guru akan sedikit kerepotan manakala dalam kelas dapat beberapa bahasa. Katakanlah seperti saya di SMP 2 Tanjung itu ada bahasa Jawa, ada juga bahasa Sunda. Kebetulan berbatasan, jadi ada sudah begitu menjelaskan dengan bahasa Jawa kadang apa seperti itu. Ini kelemahannya manakala di satu sekolah itu lebih dari 2 bahasa. Kemudian kelemahan dari yang belajar di luar kelas, fasilitas lingkungan sekolah masih kurang, seperti kalau bisa dibuatkan seperti gazebo atau tempat-tempat taman bacaan. Itu yang masih kekurangan. Kemudian dapat diantisipasi dengan cara yaitu untuk menyingkat waktu, kalau bisa di dalam kelas itu disediakan tempat khusus untuk alat peraga. Misalkan ada lemari dalam kelas itu supaya tidak ke ruang guru bawa alatnya kurang terjadi bolak-balik. Untuk menambah inovasi guru dalam metode game, tersedia IT yang memadai sehingga guru dapat mengupdate game-game terbaru. Memberikan pengertian kepada peserta didik bahwa bergaul tidak harus dengan teman dekat saja, tapi dengan teman baru akan ada suasana baru tanpa harus menjadi teman yang lama. Ini yang kita sampaikan. Jadi upayakan kalau buat kelompok itu jangan dengan soulmate-nya saja.
Jadi bisa dengan teman-teman dibagi dengan kamu kelompoknya ini, saya nggak mau Pak. Ya, bahasa yang ditambahkan adalah bahasa daerah yang dominan. Jadi di kelas itu misalkan di saya yang dominan itu ada bahasa Sunda kebetulan. Tapi gurunya kebanyakan dari Jawa. Otomatis guru untuk dengan bahasa Jawa, Sunda saja juga banyak yang tidak dimengerti. Yang kelima, di lingkungan sekolah dibuatkan gazebo-gazebo atau tempat yang rindang sehingga bisa dilaksanakan pembelajaran di luar kelas untuk anak-anak, sehingga diajak keluar, kita cari tempat pohon yang rindang dan lain sebagainya. Itu yang saya dapat presentasikan, Ibu, mohon dikoreksi karena ini tadi mendadak habis sholat subuh buat. Terima kasih Ibu. Ya Bapak, sama-sama. Di sini Bapak menyorotinya fokusnya ke kurangnya inovasi. Berarti inovasi guru ya Pak dalam proses belajar mengajar. Masih monoton, katanya menggunakan buku dan metode mengajarnya masih ceramah. Kalau inovasi memang bisa ke berbagai hal ya. Bisa metodenya, bisa juga ke model pembelajarannya atau ke medianya, memang bisa kemana-mana. Nah dari sini di situ Bapak ada namanya apa? Ke atas Pak. Tadi ada mau menggunakan game, ada juga mau apa namanya alat peraga, kemudian membuat kelompok. Membuat kelompok itu berarti nanti kan kalau alat peraga atau game ini maksud saya mau nanya nanti gamenya itu game berupa apa gitu Pak? Gamenya biar untuk memperjelas materi Bu. Oh gamenya ke materi berarti pakai apa gamenya berbasis IT atau game biasa gitu maksudnya? Game biasa. Oh enggak ini ya bukan berbasis IT ya? Ya. Oh iya. Berarti ya kemudian ininya apa namanya ke atas lagi Pak Punten. Terus ya nah ini akar masalahnya itu tadi peserta didik. Punten ke atas lagi Pak. Nah ini rendahnya kemampuan dasar peserta didik terhadap mata pelajaran matematika. Berarti di sini Bapak nyorotinnya ke ini juga ya, ke kemampuan yang dasar ya. Kemampuan berhitung yang dasar itu. Ya, betul. Ya. Kelas 7. Kelas 7. Ya. Ya. Ya, di situ sudah ada dari alternatif apa namanya dari literaturnya Bapak sudah ada penyebab rendahnya hasil belajar. Kemudian solusinya juga di situ Bapak menyampaikan pakai alat peraga atau pakai game ya. Terus dan sebagainya. Nah, di sini kelemahannya sedikit memakan waktu, mungkin maksudnya lebih banyak makan waktu gitu ya Pak. Betul. Ya betul. Bahasa itu Mas. Ya lebih banyak makan waktu untuk persiapan, maksudnya mungkin seperti itu ya. Ya guru harus banyak berinovasi kalau mau pakai game. Memang gamenya jangan-jangan hanya game biasa, karena Bapak tujuannya untuk untuk memperkuat anak mendapatkan materi melalui game. Jangan sampai justru nanti nggak nyampe gitu ya. Iya. Dirinya. Kemudian pembuatan kelompok belajar masih tergantung. Iya memang kebanyakan anak-anak seperti itu. Nah di situ juga Bapak sudah ada tuh solusi-solusi yang Bapak sudah mau ambil. Memang untuk yang masalah yang Bapak ambil ini kurangnya inovasi guru memang menjadi masalah untuk kebanyakan guru sih sebenarnya ya, karena memang itu tadi kadang dalam persiapannya kurang, kemudian dalam pengetahuan tentang inovasi pembelajarannya juga masih terbatas atau tidak update gitu. Kemudian pemanfaatan media masih kurang gitu.
ini Bapak banyak sebenarnya yang Bapak pakai gitu ya, dari tadi medianya, kemudian metodenya atau modelnya dan sebagainya. Mungkin nanti bisa lebih di apa ya? Kayak kemarin kan kita sudah bahas tentang ini ya Pak, apa CPL itu atau yang sudah diperkenalkan oleh Bu Anggi itu etno itu gitu. Nah mungkin Bapak bisa nanti diarahkan ke sana. Seperti tadi pas ya Pak Parepana itu sudah mulai mengambil ke ini ke apa lahan pertanian yang mempunyai pola tertentu. Nah, gitu seperti itu. Nah, Bapak juga bisa mungkin mengarah ke sana, maksudnya ke apa CPL itu atau ke CPL CPT ya, atau ke ini ke apa namanya etnonya gitu seperti itu ya Pak ya. Ya Ibu. Juga bisa dijadikan game juga itu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Ya, mungkin Bu Anggi ada tambahan Ibu. Ya. Oke, ini dengan Pak Ajis. Pak Ajis ya. Ya, Pak Ajis mau gamifikasi Pak Ajis? Gimana Bu? Mau gamifikasi? Nanti membuat game gitu? Iya Bu. Oke, bagus Pak. Iya. Pakai apa rencananya Pak? Seperti penjumlahan pengurangan kita pakai game dengan garis bilangan tapi memakai anak bergabaris. Maksudnya gamenya bikin sendiri atau sudah ada adopsi? Kita pengen coba bikin sendiri Bu. Wow, good. Bikin sendiri pakai aplikasi apa Pak rencananya Pak? Oh, bukan aplikasi Bu, tapi pakai biasa Bu. Pakai anak-anak yang kita permainan berarti permainan. Oh, permainan. Ya. Oke. Berarti bukan ini ya, bukan medianya bukan yang berbasis IT begitu ya Pak? Belum Bu. Nanti kemungkinan akan saya coba. Ya permainan. Boleh Pak, nggak apa-apa. Ya, kita optimalkan permainan yang sumbernya langsung body anak-anak juga itu menarik ya. Seringkali kalau untuk bilangan itu misalkan anak diminta baris, kemudian maju ke depan 2 langkah, mundur ke belakang 3 langkah, kadang-kadang seperti itu ya. Nah itu juga oke sih. Bagus Pak. Sip, lanjutkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Oke, Bangga Bu Endah. Bisa langsung stop Bu ini Bu. Ya Pak, mangga. Berikutnya Bapak siapa yang siap? Pak Carnata sudah bisa mau presentasi. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau presentasi? Pak ini mungkin Pak Nurul Iman. Belum siap, insya Allah besok Bu. Ya, mangga. Masih oret-oretan. Ya, nggak apa-apa Pak, oret-oret dulu. Iya. 21 udah bisa diunggah ya Pak? 21 insya Allah nanti sore Bu, saya unggah. Ya. Oke. Siap. Oke Bu Endah, apa sinkronisnya cukup untuk hari ini? Oh iya. Ini Pak Nurul Iman mau nyoba dulu sebentar. Oh. Ya. Ya, ini Bu, terus terang kemarin saya kan pulang ke Bojong nih Bu. Jadi tadi malam mau nyari browsing di situ di internet, lelet Bu. Jadi kita berhenti di situ karena iya. Iya, jadi tadi malam saya kan pulang, saya kan di Tegal Bu, sedang istri Bojong. Iya, kemarin nganter anak kemarin di sini di Tegal di mbahnya karena libur, jadi nganter tadi sore nganter anakku Bojong, jadi sinyal itu untuk internetnya
lelet Bu, jadi untuk browsingnya agak Oh susah. iya, Iya, jadi belum insya ini Allah berarti. hari ini saya siap Iya. untuk apa ya, memperbaiki Iya, iya. kekurangan-kekurangan yang Iya, nggak apa-apa, Pak. untuk LK 2.1. Ya, Matur suwun. ya nggak apa-apa. Berarti untuk ini belum ya, nanti diperbaiki Iya, aja masih dulu ya. masih belum lengkap Ibu. Iya. Iya, nanti insya Allah hari ini udah siap Ya. untuk diupload, Berarti dan besok udah siap untuk pertemuan presentasi. berikutnya. Iya, Iya. mangga. Ya, Bapak Ibu, berarti yang lain juga belum ada lagi ya yang bisa presentasi. Mungkin sampai di sini aja dulu ya Bu Anggi ya. Kita inikan dulu, nanti Ibu. Ya Bu. Bapak Ibu silahkan diperbaiki, Pak, yang harus masih diperbaiki, kemudian Bapak Ibu yang belum selesai mangga diselesaikan, mengikuti tadi ya pola yang sudah mungkin presentasi dengan diberi berbagai masukan, kemudian jaga kesehatan Bapak Ibu, tensinya tekanan darahnya diturunkan dulu, Ibu Sri istirahat dulu ya Bu ya. Ya. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak Ibu terima kasih, sehat selalu, kemudian tetap semangat, mangga diselesaikan LK-nya bagi yang sudah tadi yang Bu Anggi sampaikan bisa diupload ya. Oke, siap. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertemuan untuk hari ini cukup sampai sekian ya Bu ya, Pak. Sehat selalu semuanya Bapak Ibu. Amin. Amin. Semangat ngerjain LK 2.1-nya Bapak Oke, Ibu siap. semuanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok libur ya? Kalau tim. Besok libur. Oh, Ya Bu besok Anggi ya, ya. besok libur Bu ya. Iya. Besok Kamis, Jumat, Sabtu libur. Kepanjangan Pak. Maaf, Hati-hati buat kita. Sinyalnya saya ini jelek banget Pak. Maaf Pak Ketua, maaf ini sinyalnya ya bisa masuk. Nggak apa-apa. Nanti beli sinyal, HP-nya dijual beli sinyal. Ketua mohon maaf tadi telat. Karena sebelum presentasi apa ya? Oke, cukupkan sampai segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.